Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Kopi Mundi. Jadi malam ini saya kedatangan tamu cantik lagi ya. Sebelum saya berbicara banyak tentang hal-hal mistis atau kejadian-kejadian mistis di narasumber kita ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa kalian di kolom komentar itu kalian bisa masukkan ide-ide kalian atau pendapat kalian menurut kalian ya video-video kita ini. Oke, kita langsung saja, kita nggak perlu lama-lama, kita berkenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum Mbak. Kalau boleh sebelum kita mulai berbincang, alangkah baiknya Mbak perkenalkan nama dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcella. Ya. Wow. Atau Ella. Ini kalau saya nama Ella ini kayak saya melihat seseorang gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita ya. Saya panggil Mbak atau Ibu nih? Bebas ya. Ella ya. Saya panggil Mbak Ella aja bagusnya ya. Jadi gini Mbak Ella, saya mengundang Mbak Ella ke sini di studio. Kita akan berbicara mengenai hal-hal mistis ya. Karena mungkin siapa tahu Mbak Ella punya pengalaman mistis ya, atau pertama kali mengalami hal mistis. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu sama Mbak Ella tentang hal mistisisme ya. Mungkin menurut Mbak Ella mistisisme itu seperti apa? Mistisisme paham nggak tentang mistisisme? Kemarin sempat nonton Oh enggak, belum mengerti ya. Mistisisme artinya kata dasarnya itu mistik ya. Mungkin menurut Mbak Ella, dari Mbak Ella sendiri ya, walaupun Mbak Ella nggak paham atau gimana, paling tidak tentang mistis itu menurut Mbak Ella itu seperti apa? Itu sih lebih ke hal-hal yang gaib. Oke. Jadi mistis dan pendapat Mbak Ella lebih ke hal-hal yang gaib, artinya yang nggak nyata ya. Ya. Jadi gini Mbak Ella, kalau mistis itu menurut Mbak Ella hal-hal yang gaib, terus kita bawa ke hal logika, menurut Mbak Ella itu atau pandangan Mbak Ella itu seperti apa? Artinya mistis ini kita bawakan ke logika, menurut Mbak Ella seperti apa? Kita bawa ke logika sih pasti beda-beda ya pendapat. Beda ya. Kalau gimana? paling 1-100 kebanyakan orang yang kayak nggak mungkin. Artinya gini Mbak Ella, artinya mungkin jawaban Mbak Ella artinya mistis itu kalau kita arahkan ke logika, artinya banyak orang yang nggak percaya mungkin ya, atau mungkin bicara omong kosong ya, ya karena mereka nggak alami mungkin ya. Oke. Tapi sekalipun mengalami tetap orang masih mikir tetap tidak mungkin. Tetap nggak percaya. Iya, kayak misalnya sudah nyata itu di depan mata, kayak misalnya ada yang kerasukan, masih saja ini mah dibuat atau mungkin omong kosong ya. Padahal sebenarnya itu terjadi loh, ya begitu ya Mbak Ella? Iya. Oke. Jadi gini Mbak Ella, saya mau banyak bercerita ya tentang mistis ya sama Mbak Ella. Jadi gini Mbak Ella, saya pengen Mbak bercerita tentang kisah mistis Mbak Ella waktu pertama kali mengalami hal mistis. Gimana? Ada nggak? Kalau pertama kali lihat itu waktu umur 3 tahun. Umur 3 tahun? Iya. Berarti masih sangat kecil Mbak ya? Iya. Itu masih ingat sampai sekarang? Masih ingat, karena waktu itu sebenarnya umur tuh nggak ingat, cuma kebetulan itu kan waktu itu opa saya meninggal. Saya sempat nanya, opa itu meninggal kapan ya? Kayaknya tahun 96. Tapi masih ingat sampai sekarang cerita itu? Itu kan pertama kali saya melihat ini serius. Saya melihat itu
itu kayak di film-film ingin jalan kayak nggak mungkin itu kan kayak Itu sosok kamu. itu sosok opa saya. Jadi opa saya kan badannya besar, opa. Itu mirip dengan opa. Sosoknya tidak, maksudnya nggak kelihatan sosok, Jelas. tapi bayangan. Oh, cuma bayangan aja ya. Tapi jelas nih, Jelas. botak. Bayangannya hitam atau gimana? Hitam. Itu pertama kali ya. Jadi mungkin gini Mbak, orang yang sudah mati ya, yang setahu saya, orang yang sudah meninggal, sudah mati, terus kita lihat mungkin kita beranggapan bahwa yang mati itu yang kita lihat tadi. Kalau menurut Mbak Ella itu jin atau apa? Kalau sekarang sih sudah paham, jadi itu jin. Kalau ya. dulu itu opa. Oh dulu beranggapan bahwa opa saya yang itu yang saya lihat ya. Tapi sebenarnya kalau pemahaman yang seperti itu, orang yang sudah meninggal terus kita lihat kembali, menurut saya itu sebenarnya itu cuma jin. Setuju dengan pendapat saya? Kalau sekarang sih Setuju ya. Oke. Gini Mbak, saya pengen Mbak Ella menceritakan lagi kisah mistis Mbak Ella yang menurut Mbak Ella selama hidup ini paling menyeramkan atau paling horor menurut Mbak Ella. Biar pemirsa tahu di sana, jadi Mbak Ella ini punya cerita mistis juga. kalau yang paling horor sejauh ini, karena belum pernah melihat secara nyata. Kebanyakan sih ngeliat cuman kalau lagi Jadi kalau merem itu nggak apa tuh? Maksudnya melihat sosok atau gimana? sosok. Oh bukan pakai mata asli ya, bukan? Iya. Jadi pakai mata batin. Wow. Berarti kalau saya sih menurut Mbak Ella itu orang yang punya kelebihan gitu ya. Belum tahu. Mungkin gitu ya. Tapi sebelumnya Mbak Ella pernah mengalami kerasukan ya? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup pernah. Baru sekali. Jadi seumur hidup baru sekali kerasukan. Itu gimana ceritanya? Kalau selama ini kan waktu masuk sekolah itu, di sekolah itu kan banyak yang sering kerasukan. Iya. Tapi kayak kok nggak pernah masuk ke saya. Oh jadi pengen Iya, kerasukan kayak- gitu? kayak- bahkan kalau melihat orang kerasukan, pengen nanya deh, maksudnya kenapa masuk ke situ, kenapa nggak masuk ke yang lain, kenapa harus dia lagi. Oh dia ini lagi. waktu SMA ya? Terus yang masuk itu lagi, maunya apa? Oh gitu. Jadi Mbak Ella pada saat melihat orang kerasukan di waktu SMA, pengennya tuh Mbak Ella yang mau jadi rasuk gitu ya? Jangankan Itu kerasukan. mungkin karena Mbak Ella tertarik atau mungkin penasaran atau gimana tuh? Iya, Tertarik pengen dirasuki badannya Mbak Ella? iya, pengen Kok tahu. bisa Jangankan, gitu, Mbak? jangankan kerasukan, pingsan saja saya kayak. Belum pernah, pingsan itu belum pernah. Tapi yang pertama kali Mbak Ella kerasukan itu gimana tuh? Itu nggak kerasukan sendiri sih, kayak ada yang bantu gitu. Oh ada yang bantu buat masukin ke tubuh Mbak Ella. Wah prosesnya gimana? Saya pengen dengar. Waktu itu prosesnya lagi emang kebetulan lagi berobat sih. Berobat ini Adalah berobatnya karena apa? Mbak Ella mungkin Karena- sakit atau gimana? Oh pernah sakit juga? pernah sakit. Sakit tentang non medis. Awalnya sih mikirnya itu medis. Awalnya Kadang-kadang medis positif. ya. Penyakitnya kayak gimana? Itu tangan saya, kalau mau nanti saya bisa kasih gambarnya juga. Oh ada gambarnya, wah ini bagus nih teman-teman ya. Jadi mungkin di video ini kita akan masukkan gambar ya, yang Mbak Ella gambarnya seperti apa tuh? Itu tangan saya Ah. sampai emang benar-benar kena tusuk. Wow. Jadi tangannya Mbak Ella penuh luka, Iya. penuh nanah. Terus pemikiran waktu itu sakit apa? Waktu itu mikirnya kan kebetulan kan kerja di bidang Ya. di salah satu perusahaan itu kan. Uh, Terus mungkin karena terpapar yang barang-barang sudah expired. Wah bisa Saya jadi, mikirnya, ya bisa iya. jadi seperti itu benar. Tapi sakitnya itu beda, jadi paginya saya masih kerja, tiba-tiba nyeri, gatal, panas, terus kayak berat, kayak ini kenapa. Terus pas pulang kerja kan jam 5,
pas mulai masuk maghrib itu kayak mulai berat lagi, mulai panas sampai saking gatalnya saya kayak gini kayak terus saya nangis tolong nih gimana. Terus om saya kan orangnya kayak langsung coba kesana dulu, baru bantu orang pintar lagi. Oh langsung arahnya ke orang pintar, nggak ke bawah ke rumah sakit dulu? Belum, orang pintar langsung. Terus dia pikirnya dikasih ini aja, katanya harus ditahan ini soalnya beri. Ini saya kasih tapi ini dikasih apa? Itu dikasih Jahe, terus jahenya dia apa? Cuma dihalusin aja terus kayak di gosok. Oh jadi jahe yang dari orang pintar dia ngajarin ambil jahe terus jahenya dihancurin digosok di tangannya. Nah setelah itu saya mikirnya nggak yakin nggak percaya ya. Terus besoknya harus katanya harus mandi. Saya nggak mau mandi. Ya udah saya ke dokter. Terus ke dokter yang spesialis kulit. Ya udah katanya ini ada jamu ya. Kasih obat 2 hari sembuh hilang hilang kembali seperti biasa lagi. Terus balik lagi. Jadi penyakitnya balik lagi nih. Itu berapa lama waktunya itu? 2 hari. Waktu sembuh dengan balik lagi penyakit. 2 hari. 2 hari balik lagi. 2 hari sembuh. Jalan-jalan santai cuma sehari. Balik lagi kayak gitu lagi penanganan. Jadi setelah dari orang pintar menurut Mbak Ella tadi itu sempat dibawa ke dokter dan dokter tidak mengatakan penyakit itu apa? Iya, hanya itu katanya alergi jamu. Katanya hindari ini dulu sudah. Saya cuma mikirnya gini, ya udah kalau emang ini non medis 2 minggu bakalan sembuh. Saya mikir gitu karena sebelumnya juga saya udah pernah yang sakit non medis, saya pernah gatal. Oh jadi cerita ini yang bukan yang pertama ya mengalami hal mistis ya. Tapi cerita yang Mbak ceritakan ini menurut Mbak yang paling menyeramkan itu ini yang sudah paling karena kalau cuma yang kalau gatal-gatal kan biasa aja, ini tapi udah pengenana ya, luka-luka. Dan itu di tangan saya nggak bisa. Wow, itu luar biasa nih ya. Jadi menurut Mbak Ella mungkin berpikir ya, saya beranggapan menurut Mbak Ella pada saat itu mungkin Mbak Ella berpikirnya bahwa ini dari orang atau gimana, seperti itu ya. Terus kerasukannya itu terjadi di mana? Pas waktu pengobatan itu. Jadi kayak saya mikirnya kayak sakit ini kayak udah mengganggu sekali ya. Kok tiba-tiba bisa gatal? Ada jam-jam tertentu. Saya di jam-jam berapa biasanya muncul? Biasanya sudah mulai maghrib. Jadi pada saat mau maghrib baru muncul lagi ke penyakit. Terus biasanya jam 2 malam. Dalam keadaan tidur pun saya bisa kayak gini tangannya. Bisa ya? Kayak gini. Iya, jadi pada saat tidur bisa juga ya karena sakit itu ya. Sakit sampai emang sampai luka-luka berdarah. Harus sampai berdarah. Berapa lama dibawa penyakit itu? Setahun seperti itu. Lama juga ya, teman-teman, setahun dengan penyakit yang nggak tahu penyakit apa. Iya, maksudnya semua sudah diminum, jadi kayak saya ketergantungan obat kan. Kalau misalnya Nah, pada saat kerasukannya diceritakan jadi pas itu kayak ada yang bantu pengobatan, katanya emang udah dilihat ya, emang si Mbak ini kayak itu kayak ada kemampuan, ada yang udah ngikutin kayak yang obatnya ini ya. Dia melihat kayak ada yang ikutin Mbak Ella. Sosoknya seperti apa? Sosoknya katanya itu manusia yang setengahnya ular. Jadi badannya manusia, setengahnya kesini ke bawah ini ular semua. Jadi di atas ini manusia, ke bawah ini ular. Berarti punya ekor kan ya? Berarti namanya ular ya. Luar
biasa tuh, jarang-jarang loh orang yang bisa diikutin seperti itu. Tapi menurut orang yang ngobatin Mbak Ella, yang melihat sosok yang mengikuti Mbak Ella, menurut dia itu baik atau jelek? Saya juga nggak tahu. Kalau dari saya melihatnya dia sejauh ini. Atau Mbak Ella merasa terjaga dengan adanya sosok itu? Iya, tapi setelah saya tahu dia ada, saya lebih merasa. Ya, bukan juga lebih merasa terjaga sih. Karena sejauh ini memang baik. Maksudnya nggak aneh-aneh. Efeknya kan kemarin itu katanya single ini ada yang ikutin, itu udah bawaan. Dan single ini nggak boleh marah. Kalau marah single ini yang kayak di saat Mbak Ella emosinya naik, terus atau semuanya gini Mbak, ada seseorang yang membuat Mbak Ella marah, itu tiba-tiba dengan tubuhnya Mbak Ella, mungkin sosok yang Mbak katakan tadi ular itu masuk ke badan Mbak Ella, gimana? Saya nggak tahu. Kalau sampai sekarang saya mikirnya kalau saya benar-benar marah saya sakit. Wow, seru ya. Kalau saya marah saya seru ya teman-teman ya. Jadi artinya Mbak Ella di saat marah itu benar-benar nggak sadar atau masih sadar? masih sadar tapi kayak ini kenapa kayak kayak Terus yang sosok ular itu masuk atau cuman gimana? Nggak sampai masuk ke tubuh, tapi melihat, Mbak Ella melihat bahwa kalau melihat tetap melihat bukan dalam keadaan sakit, harus begini. berarti batin juga ya yang melihat ya, bukan mata yang asli yang melihat. Gini Mbak, ini sorry nih Mbak ya, saya banyak bertanya nih yang Mbak Ella ya. Lebih bagus. Jadi gini Mbak Ella, yang orang yang membatin Mbak Ella tadi mengatakan bahwa ada sosok yang mengikuti Mbak Ella ya, atau menjaga Mbak Ella ya, boleh dikatakan menjaga ya, karena biasanya hal seperti itu biasa namanya kodam ya kalau nggak salah ya, kodam atau apa ya, mungkin seperti itulah Mbak ya yang setahu saya sih. Jadi gini Mbak Ella pernah nggak melihat sosoknya ular itu secara, artinya dia secara berhadapan gitu, atau dia datangin Mbak Ella dalam mimpi? Oh sering. Bukan dalam mimpi. Pada saat Kehidupan lagi atau lagi santai aja tiba-tiba dia datang, sering gitu. Terus biasanya juga dalam keadaan takut kayak kok ada rasa tidak enak. Terus sosok ular itu yang datang? Iya, tiba-tiba saya mikir oh ada. Terus kalau saya bilang tapi kalau yang digambarkan itu kemarin waktu pengobatan digambarkan sudutnya agak serem gimana gitu. Tapi kalau menurut pengobatan tidak biasa. Dia enggak serem ya. Jadi kalau menurut pengobatan Oke, ini teman-teman ceritanya ini kalau saya sih menurut saya sih yang biasa yang mengikuti begitu itu belum selamanya itu baik ya, menurut saya ya. Kita nggak tahu, tergantung sih yang kita alami ya selama ini. Jadi begini Mbak Ella, menurut saya Mbak Ella katakan tadi bahwa sosok ini baik ya. Apa yang selama ini yang membuat Mbak Ella katakan itu dia baik, pernah melakukan apa begitu dengan Mbak Ella, makanya Mbak Ella katakan baik atau gimana? Jadi semenjak saya mengalami itu yang kerasukan, terus sempat pulang itu sempat rasa takut ya, ini bakalan kerasukan lagi ya. Terus jadi drop kayak kemana-mana minta suami temenin. Ya sudah, terus tiba-tiba saya merasa kok besoknya gitu ya, kok saya merasa kayak ada yang aneh di kamar ya. Itu posisi saya nggak lagi di kamar, saya lagi di luar kamar. Terus saya merasa ada yang aneh, sempat gelisah, terus tiba-tiba kayak terus saya melihat tiba-tiba di kamar itu ada sosok tinggi hitam besar, hitam matanya merah, terus ada tanduknya juga merah. Terus dia berdiri diam gitu. Terus saya mikir, aduh, bukan ada anak saya. Terus saya cuma bilang, sudah jam, tolong jangan bergerak. Terus tiba-tiba saya bangun lagi, posisinya pindah jadi di dekat pintu. Saya pindah terus saya mikir, nggak ada.
mungkin, tapi nggak mungkin. Udah pas saya mau tidur, pas benar-benar baru mau tidur, saya ngeliat tiba-tiba si sosok ular ini jadi kepalanya ada gitu, tapi badannya Di dalam ada di kamar? balik dinding. Di dalam kamar. Dia tidak di dalam kamar, jadi kayak di balik dinding gitu, tapi kepalanya ada di dalam kamar. Dia kayak cuma jaga ini ini. besar ya. Saya nggak tahu dia bisa sebesar, dia bisa setinggi apa, saya nggak tahu. Oh jadi dia kadang berubah Iya, kecil, kadang dia berubah kadang dia besar. bisa tiba-tiba saya lagi cuci mulut kayak Hah? dia bisa seukuran sama tinggi dengan saya, tapi emang nggak ada kakinya ya, emang ekornya. Jadi saya mikirnya mungkin ekornya bisa panjang gitu. Terus di sisi baiknya di mana? Sisi baiknya itu kayak dia kayak saya merasa jadi aman gitu. Jadi Merasa si terlindungi. orang yang hitam tinggi besar itu ada di dalam kamar, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Karena adanya sosok ular yang ini ya. Jadi kayak saya mikirnya si ular ini kayak ngelet gitu. Hah? Kayak jadi ya sudah, saya dijauhkan. Tapi saya bukan berpikir saya aman, saya tetap berdoa. Ya sih, artinya gini, walaupun kita merasa punya yang seperti itu ya, tapi kita nggak boleh percayakan, artinya kita nggak boleh mentuhankan dia ya. Kita tetap harus sama yang di atas, apapun itu ya. Itu mungkin cuman biasa sekedar menjaga, tapi bukan untuk apa ya, dituhan-tuhankan ya. Jadi menurut saya sih apa ya, banyak orang yang seperti Mbak Ella juga yang saya pernah jawab. Jadi cerita ya, waktu tadi Mbak Ella bilang bahwa Mbak Ella punya penyakit yang menurut Mbak Ella itu mengerikan atau mungkin merasakan sesuatu yang nggak pernah Mbak Ella alami penyakit ini ya. Gini, waktu penyembuhan penyakitnya itu dilakukan secara hanya spiritual terus menerus, atau mungkin dengan pengobatan dokter atau gimana? Atau menurut Mbak Ella mungkin ini penyakit dari orang yang membuat, atau mungkin gimana? Semenjak ke dokter yang terakhir itu saya nggak pernah lagi. Nggak pernah ke dokter Nggak lagi. pernah ke dokter lagi. Jadi pengobatannya secara spiritual terus. Bukan spiritual juga sih, saya tetap minum obat. Oh, ada obat yang dikasih dari dokter. Iya, jadi saya cuma melihat obatnya, ya udah setelah itu saya hafal obatnya, saya beli sendiri aja. Oke. Sekarang saya mau tanya, menurut Mbak penyakit itu medis atau non medis? Ya kita positif. Positif thinking aja. Oh gitu ya. Jadi kalau sudah kayak mengganggu, karena efeknya banyak ya. Bahkan bukan saya saja yang kena, orang-orang saya yang dekat dengan saya, bahkan anak saya. Anaknya juga kena kayak gitu, sama penyakitnya. Anak saya kena, dia kena di sini. Dan untungnya efeknya ke dia nggak gatal sama sekali. Tapi bernanah juga, bernanah. Dan dia nggak merasa sakit. Pas saya sembuh, Anaknya juga sembuh. Jadi di dalam rumah ini cuma berdua yang kena penyakit seperti iya, itu. saya sama. Anak situ, suaminya nggak kena gitu. Kalau efek ke suami saya, dia sering juga gatal. Sehingga tahu juga. Iya, jadi ketika kalau udah jam 2 tiba-tiba badannya gatal. Jadi tolong digaruk. Nah, kenapa saya juga lagi. Nih, kalau saya dengar kisahnya penyakitnya Mbak Ella ini, kayaknya mungkin ini kita cuma ini ya, karena saya banyak juga bercerita tentang penyakit yang seperti itu. Kadang biasa mungkin dari orang ya, biasanya sih ya, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kita selalu berpikir yang positif lah ya. Kita kembalikan semua seperti atas. Oke, wah ini dari penyakitnya Mbak Ella sampai dia tahu dirinya itu ada sosok yang mengikuti dia, ya. Luar biasa sekali ini cerita. Jadi saya sudah beberapa kali pindah-pindah ya. Pindah-pindah dalam pengobatan. Jadi sama, semua jawabannya sama. Itu Kiriman. bahkan yang anehnya lagi, saya pernah berobat yang katanya saya dijagain 5 kuntilanak. Wow. Dan kelima 5 kuntilanak itu badannya
luka gatal-gatal. Jadi kalau kuntilanak itu lagi dekat saya juga kan. Ikut gatalnya juga. Dan Luar biasa. katanya itu apapun kayak misalnya kamu suka ini, itu kayak dibuat jadi dari situ pemicunya. Jadi sekarang saya benar-benar nggak bisa minum susu. Sampai sekarang nggak bisa minum susu. Jadi kalau minum susu gatal tulang. Es krim kayak padahal itu hal-hal yang biasanya kayak Ini menurut yang melarang melakukan makan apa nggak boleh makan es krim minum susu itu dari dokter atau mbak sendiri ya? kalau itu kan minum susu kan emang udah kebiasaan minum susu, tapi kalau dari dokter sih kemarin cuma nyaranin jangan makan kayak tempe dulu, Itu aja ya, mungkin ya. Iya ya. Terus dari tadi nih Mas, sebenarnya saya penasaran dengan cerita Mbak Ella ini mengenai kesurupan Mbak Ella. Gimana tuh awal kesurupan Mbak Ella itu gimana? Saya belum dengar tentang kesurupan. Jadi kan itu dibantu. Dibantu? Iya, saya mikirnya nggak, saya kan takut apa ya saya bisa kayak orang-orang yang saya lihat di video bisa kerasukan. Terus waktu itu dibantu, ya itu tiba-tiba saya ngerasa kayak pengen ketawa. Kalau kesini saya pengen ketawa, kesini saya pengen nangis, pengen ketawa, pengen nangis. Terus saya ngerasa jadi kayak gini. Posisinya saya kayak sadar saya bisa dengar. Tapi sudah kerasukan? Iya, karena badan saya kayak ini mau kemana, ini mau kemana, kayak gitu. Terus kayak pengen ketawa. Bukan kerasukan itu kayaknya Mbak. Bukan kerasukan. Kalau saya sih bukan kerasukan. Jadi artinya setahu saya, sepaham saya, orang yang kerasukan itu benar-benar dia tidak mengenal dirinya, dan dia sudah tidak mengenal alam sadarnya. Tapi kan ada yang katanya kerasukan yang memang ini menurut saya sih, saya nggak tahu buat pemahaman dari orang di luar ya. Ini menurut saya sih. Jadi pada saat itu Mbak merasa kerasukan, tapi posisinya ini masih sadar ya, masih melihat orang di sebelah kiri, mendengar orang lagi cerita, bicara, masih sadar ya, masih ingat. Saya juga mikirnya kalau saya kerasukan kira-kira saya gimana, saya sadar. Dan ternyata nah dari situ, dari kerasukan yang kayak begitu saya mikirnya saya juga pengen kalau tiap hari kerasukan, yang penting yang model kayak gitu. Jadi pada saat Mbak Ella bilang kerasukan itu, apa yang Mbak Ella lakukan waktu kerasukan itu? Merontak atau gimana? Saya nggak bisa. Jadi mengikuti alur aja dia mau kemana. Jadi Mbak Ella merasa badan Mbak Ella ini kayak diarahin gitu ya? Dia mau kemana maksudnya diarahin aja ya, kayak gitu ya? Iya, sekalipun mau ngelawan kayak ini pengen sih nggak mau. Nggak bisa. Kayak terus yang kasih sadar Mbak Ella itu siapa? Yang buat sadar Mbak Ella itu siapa? ya itu teman-teman yang bantuin masukin tadi ya. Sosok apa tuh Mbak Ella? Kalau itu kalau sosok yang saya nggak bisa melihat sih, yang udah tahu yang orang yang teman-teman mungkin ya, apa yang bantuin tadi buat masukin itu, menurut dia itu sosok apa ya? Nggak dikasih tahu juga. Ini kayak misalnya ini sekarang ini dalam artinya Mbak Ella melakukan hal seperti waktu kerasukan itu pada artinya Mbak Ella ini mengeluh tentang penyakitnya Mbak Ella atau cuma sekedar hanya bermain-main dengan teman melakukan kerasukan itu atau mengeluh. Jadi mengeluh dengan teman ya? Iya, karena kebetulan sudah kayak mengganggu juga rumah tangga saya. Jadi merasa rumah tangga kayak sudah terganggu dengan hal ini ya. Luar biasa nih teman-teman, kisah Mbak Ella ini. Jadi merasa dirinya sakit yang mungkin bukan medis ya. Terus ada sosok ular yang datangin dia atau yang menjaga dia. Ini bukan cuma ular saja. Banyak lagi, bukan cuma ular aja. Iya, ada. Tapi sampai gini Mbak Ella, saya mau tanyakan lagi nih Mbak Ella bisa nggak merasakan kalau datang di suatu tempat, atau mungkin sekarang ini Mbak Ella bisa merasakan hal-hal gaib di sekitar Mbak Ella?
Bisa nggak? Kalau untuk sekarang sih mungkin karena kalau saya orangnya kayak dipancing harus kayak emang ada di situasi yang kalau lagi santai-santai lagi enak-enak kadang ada sih. Kemarin saya pernah lagi sama teman-teman bikin video klip terus di bangunan tua terus tiba-tiba saya ngeliat kok ada ya, saya ngeliat ada kayak orang kayak minta-minta kayak gini terus matanya mau keluar itu siang hari. Tapi saya udah belajar sih, tapi saya dalam diri saya kayak ketawa-tawa ngapain jadi kalau untuk sekarang saya harus main. Oh jadi kalau mau apa ya namanya mungkin merasakan sesuatu itu Mbak Ella mungkin punya ritual tersendiri ya untuk merasakan hal itu ya, bukan secara tiba-tiba langsung atau gimana bukan. Ada yang emang tiba-tiba, dan kalau untuk saat ini sih saya nggak. Biasa aja ya, biasa. Oke. Terus gini Mbak Ella, jadi dari ceritanya Mbak Ella ini kan cerita Mbak Ella ini menurut Mbak Ella ini kisah mistis. Menurut Mbak Ella benar nggak mistis? Mistis ya. Terus begini Mbak Ella, dari kisah Mbak Ella ini pernah nggak Mbak Ella bercerita tentang penyakit Mbak Ella atau mungkin sosok ular yang mengikuti Mbak Ella terus diceritakan sama orang atau teman yang nggak mengerti sama sekali tentang hal gaib atau nggak pernah mengalami hal gaib, pernah nggak cerita? Oh sering. Sering. Apa yang dia katakan teman? Iya ada yang kayak oh iya, ada yang tiba-tiba jadi oh iya, oh sama saya juga kayak gini kayak gitu. Artinya nggak pernah mengalami hal gaib, artinya dia nggak pernah alami hal mistis di hidupnya, pernah nggak? Ketemu dengan seseorang teman terus atau mungkin teman dekat terus Mbak Ella menceritakan kisahnya Mbak Ella. Kalau sejauh ini kayaknya semua jadi tiba-tiba punya kisah mistis. Kisah mistis ya, artinya mereka semua punya. Jadi tiba-tiba yang awalnya kayak masa bodoh kayak itu bukan hal mistis, tapi kalau ketika saya gini loh, terus tiba-tiba jadi saya pernah loh kayak gitu. Oh jadi rata-rata semua jadi ada kisah mistis. Jadi yang awalnya nggak mau cerita. Jadi di lingkungan yang Mbak Ella ini teman-teman sekitarnya ini semua pernah mengalami hal mistis ya. Nanti saya bakalan undang ya. Kita boleh Mbak Ella bantuin saya mungkin hadirkan di studio, nanti siapa tahu kita bisa ngobrol ya dengan dia. Jadi gini Mbak Ella, dari pengalaman Mbak Ella bercerita tadi semua dari penyakit sampai ada sosok yang menjaga Mbak Ella. Kalau kita bawa pemikiran ini ke logika, cerita Mbak Ella, menurut Mbak Ella itu seperti apa? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya. Jadi memang benar mistisisme dengan logika itu kayaknya susah buat kita gabungkan ya. Apalagi ini pengalaman Mbak Ella ini kisah nyata ya, bukan kisah yang dibuat-buat. Luar biasa ya. Dari cerita Mbak Ella ini artinya teman-teman, Mbak Ella ini punya sesuatu yang mungkin orang di luar sana tidak mempunyai seperti itu ya. Artinya punya kelebihan lah Mbak Ella ya, bisa seperti itu kan. Wah ini luar biasa nih teman-teman. Oke Mbak Ella, karena waktu juga mungkin kita harus pamitan dulu. Tapi sebelumnya Mbak Ella, saya pengen Mbak Ella menyimpulkan dari cerita Mbak Ella ini, siapa tahu ada pesan-pesan dari teman-teman di luar sana dengan kisah Mbak Ella itu gimana, boleh disampaikan ke teman-teman. Ya, kalau dari pengalaman saya yang sakit, ya, pesan saya ya kita harus sering-sering berbuat baik sama orang. Kita harus jaga lisan mungkin ya, kita harus jaga lisan. Karena kita nggak tahu ya, orang itu kelihatannya aja santai-santai, tapi kita nggak tahu. Benar. Nggak ada yang tahu lah istilahnya. Intinya gini Mbak, kita lebih banyak mendekatkan diri aja sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita harus percaya bahwa mereka itu. Ya, jadi betul. Jadi di Islam pun juga ada, kita harus percaya dengan hal gaib ya. Seperti itu. Wah luar biasa dari cerita kisah mistis Mbak Marcella ini ya teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perbincangan dengan narasumber kita Mbak Marcella,
Alangkah baiknya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa kalian tekan notifikasi atau lonceng biar kalian tahu video-video update terbaru kita ya. Oke Mbak Marcella, terima kasih banyak udah hadir di studio kami. Thank you, terima kasih. Oke, saya pamit teman-teman. Saya Husni dan narasumber saya Marcella. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.